Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1327. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Api teratai hijau yang kacau muncul seketika, menutupi setiap inci kekosongan. Kinchen sebenarnya ingin sepenuhnya menyempurnakan kekuatan ekor asli rubah ajaib berekor 10 ini menjadi kristal pesona fantasi. Dia ingin memurnikan harta untuk Chen Sisi dan memberikannya kepada Chen Sisi. Ayo pergi. Setelah melihat ini, leluhur naga Hong Huang menghela napas sedikit dan segera pergi dari sana bersama Aoling tanpa mengganggu Kinchen. Dalam kehampaan yang tenang ini, Kinchen menyempurnakannya dengan cara ini, menyematkan semua kerinduannya kepada Chen Sisi. Dia sepenuhnya mengintegrasikan pemikirannya tentang Chen Sisi ke dalam periode pemurnian ini. "Sisi, kamu ada di mana?" kata Kinchen. Dia menangis diam-diam di dalam hatinya. Dalam benaknya, Kinchen mengingat semua tentang Chen Sisi. Pertemuan pertama mereka di kota perang iblis waktu itu, lalu krisis di alam Myu kuno, lalu kemarahan dari sekte iblis ilusi, kemudian bertemu di zona mati, dan lalu ujian hidup dan mati di ujian surgawi waktu itu yang merupakan perpisahan mereka berdua. Kinchen sangat ingat bahwa Chen Sisi telah jatuh ke dalam bahaya berulang kali untuk dirinya sendiri, dan Kinchen merasa sangat sedih ketika memikirkannya. Chen Sisi. Kinchen dengan panik menyempurnakan kristal pesona mimpi dan bergumam di mulutnya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya. Hari ini, Jiruyu ada di surga, dan Yukiansu aman bersama Yaoyue Supreme. Hanya Chen Sisi yang mungkin berada dalam bahaya, karena setelah ujian surgawi waktu itu, Chen Sisi menghilang dan tidak ada jejak lagi tentang Chen Sisi. Dunia iblis. Sebelumnya, Kinchen belum pernah melakukan perjalanan ke dunia iblis karena Kinchen tidak cukup kuat. Tetapi sekarang, kekuatan Kinchen telah mencapai titik yang sangat kritis, dan dia telah menjadi salah satu ahli teratas di alam semesta ini. Meskipun jauh dari level supreme yang sebenarnya, namun sama sekali tidak kompeten untuk melawannya. "Sisi, aku pasti akan menemukanmu," kata Kinchen. Dia meraung diam-diam di dalam hatinya. Ledakan di antara dunia ini. Aura yang mengepul melonjak, dan alam rahasia yang diubah oleh ekor asli rubah berekor 10 langsung melebur menjadi kristal pesona mimpi dan dimurnikan dengan gila-gilaan. Dan Kinchen sudah benar-benar tenggelam di dalamnya. Saya tidak tahu berapa lama kristal pesona yang indah ini tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan napas yang menakjubkan keluar darinya, menggelegar dan cahayanya mekar. Ketika cahaya terang yang tak berujung itu tertahan, kristal pesona yang indah ini telah berubah menjadi sebuah jepit rambut, dan jepit rambut itu pun jatuh ke tangan Kinchen. Melihat jepit rambut ini, Kinchen langsung memikirkan Chen Sisi. "Sisi, tunggu aku," kata Kinchen. Dia tampak tegas, seraya menyimpan jepit rambut itu dan lalu berbalik. Pada hari-hari ini, Kinchen yang menyempurnakan jepit rambut, Xiaowei Supreme dan klan naga sejati akhirnya telah menegosiasikan segalanya. Saat ini Kinchen juga telah menerima banyak manfaat dari berbagai harta karun tanah leluhur naga sejati. Tingkat kultivasinya juga sedikit meningkat, tetapi masih ada jarak dari tahap akhir puncak Tianjun. Setelah mencapai ranah Tianjun, basis kultivasi Kinchen terlalu sulit untuk meningkat. Setiap langkahnya membutuhkan banyak sumber daya dan membutuhkan segala upaya. Terus tinggal di tanah leluhur naga sejati ini, tidak mungkin Kinchen mendapatkan terlalu banyak perbaikan. Saatnya untuk pergi. Hari ini di luar tanah leluhur naga sejati, ledakan gelombang kuat terjadi, dan saat berikutnya sekelompok orang kuat muncul di sini. Itu adalah ahli teratas seperti Xiaowei Supreme, Shen Gong Supreme, leluhur naga Hong Huang, dan leluhur naga sejati. "Hong Huang, apakah kamu benar-benar akan pergi?" kata Aoling seraya memandang leluhur naga Hong Huang dengan amarah. Karena leluhur naga Huang bertekad untuk pergi bersama Kinchen, maka tidak peduli bagaimana dia mempertahankannya, maka dia tetap tidak dapat mempertahankannya. "Aoling, bukannya aku tidak ingin tinggal, tapi Chan kecil adalah dermawanku.
Hari ini Chen kecil selalu diincar oleh ahli kuat dari ras iblis, dan leluhur iblis abis itu yang tercela tidak tahu malu. Bagaimana jikalau dia memperlakukan Chen kecil, dan apa yang harus saya lakukan untuk melakukan serangan diam-diam? Jadi saya harus terus menjaga Chen kecil dan tidak boleh membiarkan Chen kecil menderita apapun. Leluhur naga Hong Huang bersumpah untuk mengatakannya dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar-benar berapi-api. Tapi bukankah kamu tidak perlu khawatir kan? Chen kecil bersama Xiaoyao Supreme sekarang sama sekali tidak ada masalah dalam keselamatannya. Kamu juga bisa memakan waktu beberapa hari lagi, kata Aoling sang leluhur naga sejati itu. Sepertinya saat ini dia nampak sedih. Oh, kebaikan hati wanita. Leluhur naga Hong Huang menggelengkan kepalanya. Saya juga melakukan ini untuk klan naga sejati kita. Anda tidak mengerti. Pasti akan ada petualangan yang hebat jika bersama Chen kecil. Saya sekarang meskipun saya telah memulihkan banyak keterampilan kultivasi, tetapi dari kondisi puncak saya itu masih jauh lebih buruk. Alasan kenapa aku bisa menekanmu hanya karena jiwa leluhur naga primordial di tubuhku. Alam semesta ini penuh dengan bahaya, dan perang bisa terjadi kapan saja. Demi masa depan klan naga sejatiku, leluhur ini tidak boleh kendur sedikit pun. Jangan khawatir, aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata sambil berlari kencang. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, saat berikutnya, boom, Qin Chen dan kelompoknya segera melangkah ke atas punggung Sugu Supreme dan lalu meninggalkan tanah leluhur naga sejati. Leluhur di luar dunia naga sejati, Jin Peng Supreme dan orang kuat lainnya semuanya memandang Aoling sang leluhur naga sejati mereka. Sekarang klan naga sejati mereka benar-benar telah terikat dengan klan manusia, dan mereka tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Leluhur naga sejati Aoling juga memikirkan ini, tetapi dia juga mengetahui bahwa klan naga sejati telah bersikap netral sama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di alam semesta ini, klan naga sejati tidak bisa tetap netral selamanya, dan suatu hari klan naga sejati pasti akan menentukan posisinya. Dan sekarang yang terbaik adalah mengikuti leluhur naga Hong Huang mereka dan mengikuti umat manusia. Ledakan. Leluhur naga sejati Aoling berbalik dan kembali ke tanah nenek moyang naga sejati mereka. Jin Peng Supreme dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Meskipun nenek moyang leluhur Hong Huang telah pergi, namun sarang naga kekacauan tetap berada di klan naga sejati. Dan dengan sarang naga ini, mereka bisa merasakan aura kekacauan kuno dan meningkatkan kekuatan naga sejati mereka di masa depan. Dan bahkan mereka berharap untuk masuk ke ranah yang lebih tinggi. Sementara saat ini, di alam semesta, leluhur naga Hong Huang mengikuti Qin Chen. Akhirnya aku lolos, airnya dalam dan panas, aku benar-benar tidak bisa menggendongnya, kata leluhur naga Hong Huang. Ketika dia meninggalkan tanah leluhur naga sejati, wajahnya nampak sedikit lega. Kamu, leluhur naga kuno yang bermartabat, apakah kamu tidak bisa saling berpelukan sebelum pergi? Kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu mengatakan bahwa naga betina kecil tidak cukup untukmu. Bagaimana kamu bisa mempunyai 10 atau 8 naga betina? Sekarang satu saja, kamu tidak bisa meladeninya, kata Qin Chen. Chen kecil, kamu tidak tahu kegilaannya, kata leluhur naga Hong Huang. Dia meludah dan berkata dengan jantung berdebar. Wanita, ini mengerikan. Dengan senyuman di mulutnya, leluhur naga Hong Huang itu nampak sungguh aneh. Qin Chen, apakah kamu akan pergi ke dunia iblis selanjutnya? Di jalur penerbangan, Xiaoyao Supreme tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen dan bertanya seperti itu. Senior, bagaimana kamu tahu? Kata Qin Chen. Dia menoleh dengan takjub. Bagaimana bisa Xiaoyao Supreme ini tahu bahwa dirinya akan pergi ke dunia iblis? Kamu sedang memurnikan harta karun nenek moyang naga asli, dan aku mengetahuinya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki kekasih dunia iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, dunia ini begitu besar sehingga Anda dapat pergi ke banyak tempat. Jadi menurutku kamu mungkin akan pergi ke dunia iblis. Mendengar itu Qin Chen pun mengangguk. Ya, saya ingin pergi ke dunia iblis, tetapi saya tidak memiliki dasar di hati saya, kata Qin Chen. Tidak ada yang perlu berdasar. Dunia iblis meskipun berbahaya, tetapi harus berhati-hati. Tidak cukup berbahaya untuk membuatmu mati. Intinya seperti itu. Dan ku dengar kekasihmu juga dibawa pergi oleh putri iblis Lian Xinluo.
Saya khawatir akan sulit untuk menemukannya karena derajatnya tidak rendah. Kata Xiao Supreme, dia mengungkapkan sebuah inti. Senior, apakah kamu akan menghentikanku? Kata Qin Chen, dia terkejut. Dia mengira Xiao Supreme akan menghentikannya. Menghentikanmu? Mengapa harus menghentikanmu? Xiao Supreme tertawa. Generasi kultivator saya bertindak melawan langit. Mengapa Anda takut akan bahaya? Jika Anda tidak berada dalam bahaya, bagaimana Anda bisa mendambakan perdamaian? Bagaimana Anda bisa mencapai prestasi hari ini? Di alam semesta ini, ahli teratas manapun belum pernah dipromosikan selangkah demi selangkah. Mana yang tidak melewati bahaya? Kita mendapatkan pencapaian ini karena melewati bahaya. Lagi pula, jika aku menghentikanmu, apakah kamu tidak akan pergi? Kata Xiao Supreme. Mendengar itu, Qin Chen pun terdiam. Karena memang benar, tidak peduli siapa orangnya, dia tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk mencari Chen Sisi. Ya, itu tidak cukup. Xiao Supreme tertawa, tetapi ekspresinya perlahan menjadi serius. Kamu bisa pergi ke dunia iblis. Tetapi ingat, dunia iblis tidak sesederhana yang kamu kira. Bahayanya tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Juga ini adalah pada tahun itu, dunia iblis dan kekuatan kegelapan diam-diam bersatu. Dan saya tidak tahu apa saat ini perkembangannya. Faktanya, aliansi manusia kami selalu ingin mengetahui beberapa informasi tentang dunia iblis. Sayangnya, begitu orang-orang kita memasuki dunia iblis, mereka akan langsung ketahuan. Namun jika Anda masuk, mungkin Anda bisa menanyakan beberapa tentang situasi sebenarnya dari dunia iblis sekarang. Ini adalah sebuah tugas, kata Xiao Supreme. Apa, bahkan senior pun tidak bisa masuk, kata Qin Chen. Dia cukup terkejut. Dia tahu dengan kekuatan Xiao Supreme untuk menerobos dunia iblis. Apakah itu memang tidak bisa dilakukan bahkan dengan kekuatan Xiao Supreme? Dunia iblis tidak sesederhana yang kamu kira. Kekuatan kegelapan telah berintegrasi dengan ras iblis dengan sangat harmonis. Selain itu, begitu orang-orang kita memasuki dunia iblis, mereka akan seperti kunang-kunang di malam hari dan tidak dapat bersembunyi sama sekali. Sedangkan aku mengatakan ini, Xiao Supreme tampak dingin. Kecuali aku menerobos ranah datasmen. Jika tidak, jika aku memasuki dunia iblis, maka aku pasti akan mati. Mendesis. Mendengar kata-kata Xiao Supreme, Qin Chen menghirup udara dingin. Bahkan jika dengan kekuatan Xiao Supreme, jika memasuki dunia iblis, maka Xiao Supreme pasti akan mati. Seberapa burukkah dunia iblis? Qin Chen ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat ekspresi wajah Qin Chen yang sangat serius, Xiao Supreme pun tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, ini aku, karena keberadaanku ras iblis telah sangat memperhatikanku. Dan jika aku ingin memasuki dunia iblis dengan basis kultivasiku, aku harus memaksa masuk ke dunia iblis. Dan mungkin entry yang kuat dari klan iblis akan langsung mengetahui beritanya. Tidak apa-apa untuk melawan dalur iblis abis, kursi ini dapat menahan 1 atau 2 batang dupa. Tapi sekarang tidak ada yang tahu seberapa jauh dunia iblis telah ditembus oleh kekuatan kegelapan. Jika saya masuk ke Gabah, maka itu akan sangat berbahaya. Sebaliknya, itu kamu ada peluang untuk bisa masuk. Jika tebakanku benar, kamu berencana memasuki dunia iblis dari surga, kan? Kata Xiao Supreme seraya tersenyum. Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk. Ya, dia hanya ingin masuk dari surga. Xiao Supreme langsung mengangguk. Langit memiliki pintu masuk ke dunia iblis. Tidak hanya dunia iblis, tetapi surga juga adalah tempat naiknya semua benua di alam yang lebih rendah. Ada pintu masuk ke dunia manapun. Oleh karena itu, memasuki dunia iblis dari surga adalah yang paling sunyi. Saya waktu muda waktu itu, saya juga memasuki dunia iblis dari surga, kata Xiao Supreme. Mendengar itu, Qin Chen pun sedikit tercengang. Senior, apakah kamu pernah masuk ke dunia iblis? Kata Qin Chen. Ya, saya pernah pergi ke sana ketika saya masih muda, kata Xiao Supreme secara tersenyum lalu berkata lagi. Tetapi pada saat itu, basis kultivasi saya tidak kuat, dan saya tidak dapat menemukan apapun. Jadi saya hanya dapat mengandalkan Anda. Mendengar kata-kata itu lagi, Qin Chen terdiam. Tujuannya pergi ke dunia iblis adalah untuk menemukan Chen Sisi, bukan untuk mencari informasi bagi umat manusia. Senior, Xiao Supreme, jangan khawatir. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menanyakan informasinya, kata Qin Chen. Karena apapun yang terjadi, Qin Chen dianggap sebagai anggota umat manusia. Dan jika diizinkan, maka Qin Chen juga akan berkontribusi pada umat manusia. Itu bagus, berhati-hatilah. Tapi aku punya nasihat lain, kata Xiao Supreme. Senior, tolong katakan, kata Qin Chen.
Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk berpura-pura menjadi iblis. Tapi jika leluhur naga Hongwang pergi bersamamu, kamu tidak boleh dengan mudah mengeksposnya. Kata Xiao Supreme. Mengatakan ini dia tampak serius. Mengapa? Tanya Qin Chen lagi. Dunia iblis hari ini sangat istimewa. Begitu aura ahli Supreme yang bukan dari ras iblis muncul di dunia iblis, maka aura tersebut pasti akan ditemukan oleh leluhur iblis abis. Kata Xiao Supreme. Mendengar itu hati Qin Chen sedikit terkejut. Qin Chen tidak mengetahui informasi ini dan Qin Chen langsung mengingatnya. Juga kamu harus ingat bahwa dalam 3 bulan aku akan mengadakan Dewan Ras Manusia untuk melancarkan serangan terhadap ras iblis di medan perang 10.000 ras. Itu dilakukan juga untuk mengganggu perhatian dari leluhur iblis abis dan mengurangi beberapa tekanan untukmu, kata Xiao Supreme. Kemudian Xiao Supreme berkata lagi, saya hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Yah, terima kasih Tuan Xiao Yao, kata Qin Chen seraya melengkungkan tangannya. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini, kata Xiao Supreme. Dia mengakui sesuatu kepada Qin Chen dan segera akan berpisah dari sini. Suara mendesing. Qin Chen dan leluhur naga Hongwang langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari sana. Tuan Xiao Yao, membiarkan Qin Chen pergi ke dunia iblis sendirian, apakah ini benar? Kata Shen Gong Supreme. Dia berkata dengan cemas. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Xiao Supreme mengangkat kepalanya. Meskipun kekuatan Qin Chen sekarang sudah sebanding dengan ranah Supreme, tetapi dia jika ingin masih melangkah lebih jauh, tinggal di surga, dia tidak akan bisa melakukan peningkatan. Hanya dalam pertempuran, dalam krisis, mungkin dia dapat bangkit. Dunia iblis memang berbahaya, tetapi ini juga merupakan peluang baginya. Itu tergantung pada apakah dia bisa memahaminya. Dia sendiri yang memilih jalannya. Kita hanya dapat memberikan beberapa petunjuk, tetapi selanjutnya dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Kata Xiao Supreme. Mendengar itu, Shen Gong Supreme pun hanya bisa mengangguk. Sementara di sisi lain, Qin Chen bertekad dan bergegas ke surga. 1 hari kemudian, Qin Chen pun sudah sampai di surga, dan Qin Chen sudah muncul di luar alam surga. Setelah leluhur naga mendapatkan kembali basis kultivasinya, dan leluhur naga Hongwang tidak bisa lagi untuk langsung memasuki surga. Oleh karena itu, leluhur naga Hongwang hanya bisa memasuki dunia kacau. Leluhur naga Hongwang, cobalah memasuki dunia kacau terlebih dahulu, kata Qin Chen. Namun mengatakan itu, Qin Chen juga sedikit khawatir di dalam hatinya. Leluhur naga Hongwang saat ini terlalu kuat. Setidaknya dia juga merupakan ahli teratas tingkat Supreme. Qin Chen sedikit khawatir apakah dunia kacau dapat menahannya atau tidak. Hei, aku harus dikurung lagi. Tetapi itu lebih baik daripada tinggal di tanah leluhur naga sejati, kata leluhur naga Hongwang. Dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Qin Chen terdiam. Berapa banyak bayangan psikologis yang disebabkan oleh Aoling sang leluhur naga sejati terhadap leluhur naga Hongwang. Ledakan. Segera setelah leluhur naga Hongwang memasuki dunia kacau, seluruh dunia kacau bergemuruh dan guncangan hebat terjadi. Seluruh dunia berguncang hebat seolah-olah tidak bisa bertahan. Tekan, Qin Chen berteriak tajam, mendesak cakram Gyeokyan Kun kekacauan dan boom. Sejumlah besar aura kekacauan meresap, dan pada saat yang sama, pohon iblis dari 10.000 alam, pohon kekacauan, dan pohon jalan surgawi juga bergetar, memancarkan aura Dao, memperkuat dunia kacau, yang mana untuk menstabilkan dunia kacau. Qin Chen menghela napas lega dan tampaknya dunia kacau masih bisa menahan ahli Supreme seperti leluhur naga. Leluhur naga Hongwang, kamu akan tinggal di dunia kacau. Ingat, tanpa perintah saya, kamu tidak bisa pergi kemanapun, kata Qin Chen. Dia memberi perintah. Ngomong-ngomong, kamu akan memperluas dan meningkatkan dunia kacau untuk Ben Shao, kata Qin Chen. Ya, tidak masalah, kata leluhur naga Hongwang. Dia berkata sambil tersenyum. Tapi nak Qin Chen, kamu harus menarik leluhur darah tua itu lebih awal. Saya menunggu untuk membutakannya, kata leluhur naga Hongwang. Dia berkata dengan ekspresi puas diri. Qin Chen selanjutnya mengguncang sosoknya dan langsung menuju ke surga. Begitu Qin Chen memasuki surga, dia langsung merasakan aura familiar dari surga. Dia tidak berhenti dan bergegas ke rumah Guang Han. Perjalanan ke dunia iblis ini jelas bukan 1 atau 2 hari, maka Qin Chen perlu mengatur segalanya. Ledakan. Qin Chen datang ke rumah Guang Han dan segera menarik kegembiraan banyak orang. Chen Shao,
Jiruyu langsung bergegas dengan ekspresi sangat gembira dan lalu memeluk Qinchen dalam-dalam. Qinchen mengikuti Shenggong Supreme ke Dewan Ras Manusia. Itu sebelumnya sangat mengkhawatirkan Qinchen. "Aku baik-baik saja," kata Qinchen seraya membelai Jiruyu dan menatap wanita yang sangat dicintainya itu. Ini semua adalah tanggung jawabnya sendiri. Segera kemudian Ji Wuxu, Master Pedang Abadi dan leluhur suci Singodarah juga melangkah maju. "Tuanku, auramu sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Kenapa auramu semakin mirip dengan aura naga leluhur yang lama itu?" kata leluhur Singodarah. Dia memandang Qinchen dengan heran, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga sejati yang kuat di tubuh Qinchen. Chen Shao, pada saat ini budak hitam dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Melihat sekelompok orang yang dikenalnya di depannya, Qinchen merasa emosional dan bersemangat. Inilah orang-orang yang perlu dirinya jaga dalam hidup ini. "Mari kita bicara tentang situasi saat ini di surga dulu," kata Qinchen. Kemudian Qinchen datang untuk berbisnis. Ji Wuxu dan Master Pedang Abadi pertama kali menceritakan situasi saat ini di surga. Setelah pemulihan surga, banyak kekuatan di aliansi manusia mengirimkan kekuatan penguasa surgawi untuk sekali lagi mendirikan cabang. Namun karena kota aliansi manusia, kekuatan ini sangat patuh untuk saat ini dan tidak menimbulkan banyak gangguan di surga. Belum lagi setelah kota aliansi manusia, kini tidak ada kekuatan lain yang berani membuat masalah di surga. Surga saat ini sepertinya diakuisisi oleh Papillon Candi. Melihat pemandangan seperti itu, Qinchen merasa sangat senang. Namun meskipun dunia saat ini tenang, Papillon Candi sebenarnya tidak damai. Untuk bertahan hidup dari alam semesta, Papillon Candi harus terus menjadi lebih kuat. Segera Qinchen meninggalkan banyak sumber daya pelatihan kepada semua orang di Papillon Candi. "Chen Shao, kamu mau kemana?" kata Jiruyu. Dia sangat merasakan perubahan pada tubuh Qinchen dan dia gemetar. "Saya akan mencari Chen Sisi," kata Qinchen. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Jiruyu. Karena Qinchen tidak bisa mengecewakan siapapun. Mendengar itu hati Jiruyu bergetar. Dia tahu bahwa Qinchen memiliki sesuatu di dalam hatinya, dan dia sudah merasakannya secara samar sebelumnya. "Ya, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi akhir-akhir waktu ini, kamu akan menjadi milikku, dan aku ingin kita memiliki seorang anak," kata Jiruyu seraya memandang Qinchen. Matanya menyala. Qinchen memandang Jiruyu, tetapi dia tidak menyangka Jiruyu akan mengatakan hal seperti itu. Namun Jiruyu mengatakan ini bukan tanpa sebab, karena Jiruyu ingin memiliki anak dengan Qinchen, dan juga Jiruyu tahu betul bahwa dirinya tidak bisa ikut pergi bersama Qinchen ke dunia iblis. Karena jika dia meminta untuk ikut pergi bersama Qinchen ke dunia iblis, maka dirinya hanya akan menjadi beban bagi Qinchen.